Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan kita waktu minggu kemarin yaitu latihan mengenai, array ya. Jadi ada 5 soal terkait dengan array. Nah, kita akan bahas pada video, kali ini. Baik, ini adalah, latihan array. Yang pertama adalah buatlah algoritma dalam pseudocode untuk membuat deret Fibonacci dengan menggunakan array. Ya, kita waktu itu pernah latihan tanpa array ya untuk menampilkan deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu adalah suatu deret yang deret setelahnya itu adalah hasil penjumlahan dari 2 deret yang ada di sebelumnya gitu ya. Nah, deret Fibonacci ya selalu dimulai dari satu ya, satu dan 2. Deret awalnya satu dan 2. Lalu deret yang ketiga adalah, jumlah dari satu dan 2 yaitu 3. Deret keempat adalah jumlah dari 3 dan 2 yaitu 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita yang diinginkan adalah, inputnya 6 maka akan mengeluarkan 6 deret Fibonacci gitu ya. Maka di sini kita bikin program Fibo gitu ya. Kita punya kamus, array, kita set array ya, di sini kita set array-nya 100 aja kosong, jadi X aja. Mmm, Mana ya, ini X ya 100. Nah, ini adalah, integer ya, berarti ini adalah array dengan integer, di sini adalah program. Kita buat juga input ya, itu integer juga. Maka pertama adalah, input ya, kita masukin 6 gitu ya. Kemudian kita, buat deret Fibonacci-nya gitu ya. Jadi di sini udah pasti X yang ke nol itu nilainya adalah, 1 gitu ya. Lalu X yang ke satu itu nilainya adalah 2. Nah, berarti X yang ketiga adalah X ke satu ditambah X ke nol gitu ya. Jadi di sini X yang ketiga itu adalah, X yang ke satu ditambah, X yang ke nol. Nah, gini kan gitu ya. Nah, maka di bawahnya kita, buat perulangannya dulu berarti ya. Di sini berarti for, berarti kita ada i di sini juga ya. For i sama dengan, berarti kita mulai dari 2 ya. Dari 01 berarti kita mulainya eee, dari 2 ya, benar, for i sama dengan 2. Itu input ya, min satu, jadi sama dengan 5 ya. Maka yang kita lakukan adalah ini lupa terus ya begin end-nya. Terus di sini kita, buat, di sini, bahwa X3 gitu ya, X kedua salah, X kedua adalah X ke satu tambah X ke nol. Maka X ini diganti I, satu ini berarti I min satu, nol ini berarti I min 2. Nah gitu ya. Lalu di sini, end for. Nah kemudian, kita tampilin di depan gitu ya sebagai output gitu ya, atau kita langsung tampilin aja di sini outputnya gitu ya, bahwa di sini outputnya adalah, X0, X1, mmm, outputnya adalah di sini
X ke 0, lalu di sini output, oh ini kok gede ya, X ke 1 gitu ya. Nah, lalu di sini kita output, jadi langsung aja kita keluarin X ke Y gitu ya di sini. Nah, N4 di sini N. Nah, maka ini adalah jawaban untuk, soal nomor 1 gitu ya, menampilkan deret Fibonacci sebanyak jumlah yang diinputkan oleh user. Baik, untuk nomor 2, buatlah algoritma dengan pseudocode untuk menjumlahkan 2 matriks dengan dimensi 2 dan ukurannya adalah 3 kali 3. Nah, perhitungan matriks itu kan kayak gini gitu ya. Jadi baris ditambah dengan baris, kolom ditambah dengan kolom. Di sini kita buat sebagai fungsi dan prosedur. Berarti ini kita bikin function ya. Function Matrix, penjumlahan matriks dengan parameter input adalah si matriksnya ya, X. Nah, gitu ya. Lalu outputnya adalah matriks lagi. Nah, gitu ya. Oke, di sini kita punya kamus. Kita bikin matriks Y gitu ya. Dengan 3 kali 3 ya. Berarti di sini 3 kali 3 ya langsung. Outputnya juga 3 kali 3. Z ya. Inputnya adalah 2 buah matriks. Berarti di sini Y 3 kali 3. Kamusnya berarti Z di sini saya bikin 3 kali 3. Tipenya integer. Terus di sini program untuk, fungsinya ya. Di sini begin berarti kalau dijumlahin langsung aja di sini ya for, eee, oh berarti butuh I sama J ya, I dan J. For I sama dengan 0 to, 2 ya, 0, 1, 2 ya berarti, hanya 3 kali 3 kan. Di sini berarti for lagi J sama dengan 0 to 2. Nah, maka di sini yang dilakukan adalah tinggal X ke I, berarti Z ya, Z I J sama dengan X I J ditambah dengan Y I J ya. Zoom out. Satu lagi. Nah, gitu ya. Ya kan dijumlahin aja kan. Berarti di sini N4, di bawahnya juga N4. Di bawahnya return Z 3 3. Nah, udah kayak gini aja gitu ya. N. Nah, ini adalah fungsi untuk jumlah matriks ya. Jadi kalau kita panggil di program utama kita buat di sini program jumlahkan matriks, kamusnya kita bikin X ya, X3
kali 3 dan Y 3 kali 3 ini integer. Terus kita butuh perulangan juga di sini untuk I dan J. Program berarti di sini kita mulai gitu ya untuk input si X-nya dan input si Y-nya gitu ya. Kita input X dulu di sini berarti for I sama dengan 0 sampai 2. For I sampai 2 berarti kita akan input X ke ya 2 kali ya. Di sini juga for J sama dengan 0 itu 2. Input X ke I, koma J. Terus kita langsung input Y-nya juga aja. Atau mau dipisah juga boleh. Jadi bikin for pertama untuk input X gitu ya. Bikin for yang kedua untuk input Y, boleh juga. Oke, jadi kita bikin inputnya dulu dari keyboard ya, inputan user. N4 di bawahnya juga N4. Nah, begitu udah kita tinggal output hasilnya gitu ya. Output hasilnya berarti kita tinggal kita eksekusi dulu si fungsi jumlah matrik tadi di sini. Nama fungsinya adalah jum matrix gitu ya. Nanti kita bikin juga di sini Z ya. 3 3. Jadi di sini Z 3 3 sama dengan kita isi dengan jum matriks dari X 3 ya benar. Inputnya adalah X 3 3 dan Y 3 3. Nah, gitu. Terus kita outputkan Z-nya gitu ya. Maka ini kita copy aja di bawah sini. Berarti kita tinggal output Z. Terus di bawahnya adalah N. Nah, gitu. Jadi inilah program utamanya gitu ya. Program utama dari penjumlahan matrik yang kita buat menjadi apa atribut jadi fungsi atau jadi prosedur. Jadi kita panggil di sini ya jum matrix ya. Jum matrix. Oke. Baik, lalu untuk jawaban nomor 3, buatlah algoritma dengan pseudocode untuk mengumpulkan nilai dalam satu array. Nah, untuk algoritma pengurutan atau sorting akan kita bahas di pertemuan minggu depan gitu ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 3 kita menggunakan beberapa algoritma sorting yang akan dibahas pada minggu depan gitu ya. Sesuai dengan nanti praktikum minggu depan juga itu akan terkait dengan sorting atau pengurutan. Ada bubble sort ya, pengurutan bubble dan ada insertion sort gitu ya. Jadi ada dua pengurutan nanti. Jadi soal nomor 3 nanti akan dibahas di pengurutan gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah berhasil menjawab soal nomor 3 ya selamat gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Buatlah algoritma dengan pseudocode untuk membandingkan dua buah array apakah sama atau tidak. Array yang diinputkan panjangnya 5, array 1, array 2 outputnya sama atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini kita bikin trigger aja sebenarnya gitu ya. Di sini tidak harus bikin fungsi kan. Enggak. Kita bikin program untuk cek array.
Kita butuh kamus ada 2 array ya, berarti array X, apakah array X sama dengan array Y gitu ya, dengan jumlah yang diinginkan oleh, itu ya, kita set 100 dulu berarti. Kemudian I dan J untuk perulangan, ini tipenya integer. Program, begin, kita bikin for dulu, bikin inputan user di sini N ya. Input dulu N, mau sebanyak berapa banyak ininya si, array-nya. Kemudian di sini kita for I sama dengan 0 to N gitu ya, N-1 berarti ya. Kita akan masukin X ya, input X ke I. Nah, gitu ya. N4, kita masukin gantian aja X dan Y-nya gitu ya. Bawahnya kita masukin Y. Nah, ini tinggal ini aja sih ngecek gitu ya. For sama N1, nah di sini ngecek ya, tinggal pakai if aja sih. Ya, apakah, eee, X ke I, tidak sama dengan berarti ya, tidak sama dengan Y ke I gitu ya. Nah, kita setting dulu di sini juga, ketemu ya, ketemu. Di sini kita set dulu bahwa ketemu itu adalah 0. Jadi ketemu itu ngeset kalau ternyata ketemu diubah menjadi 1 selama perulangan, artinya ada yang tidak sama gitu ya. Ini dicek kalau dia tidak sama, then ketemu di set 1 gitu ya. Ketemu diisi dengan 1. Udah gitu aja. Jadi dicek array-nya. Nah, kalau terus di bawah sini tinggal if aja. If ketemu sama dengan 1, then output, berarti kalau ketemunya sama, berarti dia ada yang nggak sama ya. Berarti kalau nggak sama ketemu, outputnya berarti tidak sama gitu ya. Else outputnya, sama. Nah, gini aja sih, gampang. And if bawahnya adalah N aplikasi gitu ya. Nah, ini untuk aplikasi untuk, mengecek apakah array di 2 isian, user itu dia sama atau tidak. Oke. Baik, di soal terakhir nomor 5, buatlah algoritma dengan pseudocode untuk mencari suatu nilai dalam array, menampilkan urutannya apabila nilai yang dicari itu ada. Nah, ini kaitannya dengan, pencarian atau searching ya. Nah, dalam materi kita minggu ini akan kita bahas mengenai searching ya atau, pencarian data dalam array. Jadi, mmm, soal nomor 5 akan kita bahas pada materi minggu ini. Nanti akan saya bikinkan videonya yang bisa teman-teman akses sesuai dengan jam kuliah pada nanti malam jam 20.00 gitu ya. Baik, sekian dari pembahasan latihan kita ya pada minggu kemarin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.